Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderianti dengan NIM J03042111116 dari Prodi Teknik Komputer Sekolah Vokasi ITB Angkatan 58 kelas B2. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum ke-8 mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital. Langsung saja kita ke tugasnya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat 3 rangkaian flip-flop menggunakan software Proteus. Kemudian juga kita akan membuktikan tabel kebenaran dari 3 rangkaian ini, yang mana ada RS flip-flop, kemudian D flip-flop, dan yang terakhir yaitu jika flip-flop. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rangkaian flip-flop. Jadi flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Kemudian, flip-flop mempunyai 2 output, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Yang pertama kita masuk ke SR flip-flop. SR flip-flop ini singkatan dari set dan reset, yang mana set berfungsi untuk menyetel keluaran flip-flop atau output flip-flop menjadi berlogika 1. Sedangkan set berfungsi untuk mereset keluaran flip-flop menjadi berlogika 0. Pada SR flip-flop ini terdiri dari 2 input, yaitu S dan R. Kemudian, SR flip-flop ini terdiri dari 2 keluaran atau output, yaitu key dan key aksen. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari 2 gerbang logika NOR atau 2 gerbang logika NAND. Kemudian ada juga SR flip-flop yang terbuat dari 2 gabungan gerbang logika NOR dan NAND. Langsung saja kita ke Proteus untuk membuat rangkaiannya. Pertama-tama, kita klik komponen mode, kemudian klik P, lalu kita ketikkan keyword untuk mencari komponen yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan komponennya. Yang kita butuhkan ada logic probe, logic state, dan juga gerbang logika NOR atau not OR. Baik, langsung saja kita buat rangkaiannya. Kemudian kita hubungkan antar komponennya. Baik, untuk rangkaiannya sudah jadi ya seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan membuktikan tabel kebenaran dari RS flip-flop. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Langsung saja kita buktikan tabel kebenarannya. Kita jalankan simulasinya. Yang pertama, jika S-nya 0 dan R-nya 0, maka outputnya adalah no change atau tidak ada perubahan. Oke, di sini S-nya 0, R-nya 0, outputnya tidak ada perubahan. Oke, kita lanjut yang kedua. Jika S-nya bernilai 0, kemudian R-nya bernilai 1, S0, R-nya 1, maka output key akan menghasilkan 0, kemudian key aksen akan menghasilkan 1, yang mana 1 ini adalah kebalikan dari 0. Yang ketiga, jika S-nya bernilai 1, kemudian R-nya bernilai 0, S-nya 1, R-nya 0, maka output key akan menghasilkan nilai 1. Key menghasilkan nilai 1, kemudian output key aksen bernilai 0, yang mana 0 ini adalah kebalikan atau inverse dari 1. Dan yang terakhir, jika S-nya bernilai 1, kemudian R-nya pun bernilai 1, maka outputnya adalah undefined atau tidak terdefinisi, yaitu 0 dan 0. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, hasilnya adalah sama dan sesuai dengan yang ada pada tabel kebenaran RS flip-flop. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu D flip-flop. Pada dasarnya, D flip-flop ini merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang NOT dari inputan S, menambahkan NOT di sini, ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu inputan D. Dan memiliki 2 output, yaitu key dan key aksen. Gambar rangkaiannya seperti ini. Langsung saja kita ke Proteus untuk membuat rangkaiannya. Di sini saya sudah menyiapkan komponen yang dibutuhkan. Yang pertama ada clock, kemudian DTFF, kemudian logic probe,
logic state, gerbang NAND, dan gerbang NOT. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Oke, rangkaiannya seperti ini. Rangkaian yang atas dan yang bawah sama saja ya. Rangkaian D flip-flop ini sama saja dengan RS flip-flop, hanya saja ditambahkan gerbang NOT dan menggunakan clock. Bisa bernilai 0 dan juga bisa bernilai 1. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan tabel kebenaran dari rangkaian D flip-flop. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Langsung saja kita buktikan, kita jalankan simulasinya. Yang pertama, jika clock-nya bernilai 0, kemudian D-nya juga bernilai 0, maka output-nya akan menghasilkan 0 pada key, kemudian menghasilkan 1 pada key aksen, yang mana key aksen ini adalah inverse dari 0. Yang bawah juga sama, jika D-nya 0, kemudian clock-nya 0, maka key-nya 0 dan key aksennya 1. Kita lanjut yang kedua, jika clock-nya 1 dan D-nya 0, clock-nya 1 dan D-nya 0, maka akan menghasilkan key 0 dan key aksen 1. Yang bawah juga sama, D-nya 0, clock-nya 0, maka akan menghasilkan key-nya 0 dan key aksen 1. Kemudian jika clock-nya 1 dan D-nya bernilai 1, maka key-nya akan menghasilkan 1, kemudian key aksennya menghasilkan 0, yang mana 0 ini adalah inverse dari 1. Yang bawah juga sama, jika D-nya bernilai 1, maka akan menghasilkan output key 1, kemudian key aksen 0. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, hasilnya adalah sama dan sesuai dengan tabel kebenaran D flip-flop, yang mana artinya rangkaian yang sudah kita buat ini berhasil ya. Kita lanjut ke JK flip-flop. JK flip-flop ini juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop ini memiliki 3 terminal input, yaitu J, K, dan clock. Kemudian mempunyai 2 output, yaitu key dan key aksen. Rangkaiannya seperti ini, langsung saja kita ke Proteus. Di sini saya sudah menyiapkan komponen yang kita butuhkan, yaitu ada gerbang N, clock, IC JKFF, logic probe, logic state, dan juga gerbang logika NOT. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Baik, rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuktikan tabel kebenaran dari rangkaian JK flip-flop. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Langsung saja kita buktikan. Kita jalankan simulasinya. Yang pertama, jika J bernilai 0, kemudian K bernilai 0, maka output key tidak berubah. Pada saat ini rangkaian berada pada mode operasi NC. Kemudian yang kedua, jika J-nya 0, K-nya 1, J-nya 0, K-nya 1, maka output key akan menghasilkan 0, kemudian key aksen akan menghasilkan 1.
yang mana key aksen ini adalah inverse dari 0. Pada saat ini rangkaian masuk dalam mode operasi reset. Selanjutnya jika J bernilai 1, kemudian K bernilai 0, J bernilai 1, K bernilai 0, maka akan menghasilkan key 1, kemudian key aksen 0, yang mana key aksen ini merupakan inverse dari 1. Dan yang terakhir, jika J-nya bernilai 1, kemudian K-nya juga bernilai 1, J1, K1, maka outputnya akan menghasilkan keadaan berlawanan. Di sini akan bergantian 0101 karena keadaannya berlawanan. Jadi, key dan key aksen ini akan berubah-ubah secara otomatis. Oke, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, hasilnya adalah sama dan sesuai dengan yang ada pada tabel kebenaran jika flip-flop. Artinya rangkaian yang telah kita bikin ini berhasil ya. Baik, cukup sekian dari saya terkait tugas praktikum ke-8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.